Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Mulyadi, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan selamat sore saya juga ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai proses diskusi berupa fokus group discussion mengenai bahasa cerminan bangsa melalui forum Zoom meeting ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azizah Aini Sinaga, selaku moderator pertama dan juga rekan saya, Salsabila Aulia Rahmi selaku moderator kedua. Untuk pembahasan lebih lanjut, rekan saya, Salsabila, akan menjelaskan apa itu FGD dan tujuannya. Kepada Saudari Salsabila, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Rahmi selaku moderator 2. Baik, langsung saja. FGD itu adalah sebuah metode riset kualitatif yang paling terkenal selain metode wawancara. FGD digunakan sebagai diskusi terfokus suatu grup dalam membahas masalah tertentu, namun dalam suasana informal dan santai. Tujuan dari FGD ini adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan atau responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi, menyikat berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membacakan aturan main dalam diskusi kali ini. Saya dan juga rekan saya selaku moderator akan memberikan pernyataan berupa realita yang terjadi di masyarakat mengenai bahasa cerminan bangsa. Kemudian dari pernyataan tersebut akan terdapat beberapa pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan. Para narasumber diharapkan dapat menyimak dan memberikan argumentasi atau pendapat Anda mengenai realita tersebut. Narasumber akan diberikan waktu 1 hingga 2 menit untuk mengemukakan argumentasinya. Dalam hal ini tidak ada istilah benar atau salah, sehingga narasumber bebas mengemukakan pendapatnya. Baik, saya akan memperkenalkan para narasumber, yaitu narasumber pertama, terdiri dari Lutfia Lestari dan Siti Nabilah. Narasumber kedua, Halimah Nulang dan Santi Yuan Sitomorang. Dan narasumber ketiga, Masni Yulandari dan Albert Tampu Bolon. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator kedua. Demi menghemat waktu, langsung saja kita mulai proses diskusi pada forum ini. Di sini saya mengambil satu pernyataan realita yang berkaitan dengan tema dan judul dari kelompok kita, yaitu bahasa sebagai cerminan budaya bangsa. Indonesia adalah bahasa resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang bahasa Indonesia adalah saat Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa penghubung di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Berbagai dialek mulai bermunculan dari bahasa Melayu. Berbagai agenda Kongres Bahasa Indonesia telah dilaksanakan demi memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia dalam perkembangan modernisasi dan globalisasi. Namun, apabila melihat realitas saat ini, bahasa Indonesia bisa menjadi punah. Dikutip dari berdasarkan penelitian Profesor Dr. Arif Rahman menyebutkan di Kalimantan, misalnya, 1 dari 50 bahasa tidak lagi digunakan. Di Sumatera, dari 13 bahasa, 2 diantaranya kritis dan 1 punah. Di Sulawesi, 1 dari 110 bahasa telah lenyap dan 36 dalam kondisi terancam. Di Timur, Flores, Bima, dan Sumba tercatat 50 bahasa masih bertahan, tapi 8 diantaranya terancam. Di Papua dan Halmahera, dari 271 bahasa, 56 diantaranya hampir punah. Kalau saat ini bahasa daerah yang mulai punah, tidak mustahil suatu hari nanti bahasa Indonesia yang akan punah, jika tidak ada upaya yang serius dalam menjaga dan mengembangkannya. Meski Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional,
yang harus digunakan sebagai bahasa pengantar resmi. Namun saat ini banyak sekolah yang justru mengembangkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Bahasa asing tentu saja harus kita pelajari untuk memudahkan kita menyerap pengetahuan dari bangsa-bangsa lain di dunia. Namun bukan berarti kita membiarkan bahasa kita sendiri terlantar dan hanya menjadi bahasa pinggiran yang seolah tidak layak menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Nah, untuk pertanyaan pertama ditunjukkan kepada narasumber pertama, yaitu Lutfia Lestari. Pertanyaannya adalah, setelah mendengarkan pernyataan tersebut, bagaimana pendapat Anda mengenai eksistensi bahasa Indonesia sebagai cerminan bangsa Indonesia? Baik, terima kasih kepada moderator kedua. Saat ini eksistensi berbahasa Indonesia sedikit memudar, terutama di kalangan generasi muda. Mengapa? Karena generasi muda ini menganggap berbahasa lebih keren dan gaul daripada berbahasa Indonesia. Miris rasanya jika generasi muda enggan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara orang-orang dari negara lain ingin mempelajari bahasa kita. Tidaklah salah mempelajari bahasa asing, namun kita mengutamakan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Jadi salah satu sikap penting dalam menjaga identitas bangsa yaitu kesediaan untuk menempatkan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa lainnya. Kita sebagai generasi muda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu mengenalkan bahasa Indonesia kepada seluruh dunia melalui media sosial. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk menduniakan bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber Lutfia Lestari. Selanjutnya, saya akan menyerahkan pertanyaan kedua kepada moderator 1. Selanjutnya, pertanyaan kedua yang ditujukan kepada narasumber kedua. Pertanyaannya adalah, para ahli budaya menilai bahasa sebagai cerminan budaya dan merupakan sebuah identitas bagi si penuturnya. Dan mereka juga mengklaim bahwa bahasa memberi pengaruh yang signifikan pada kemajuan sebuah bangsa. Pertanyaannya adalah, sejauh ini, apa yang menjadi bentuk keberhasilan bahasa terhadap kemajuan bangsa Indonesia? Pertanyaan ini ditujukan kepada Halim, pada Saudara Halim, dipersilakan. Terima kasih atas pendapatnya. Masih dalam pertanyaan yang sama, ditujukan kepada Saudari Santi, dipersilakan untuk mengemukakan argumentasinya. Baik, jadi menurut saya, saat ini bahasa Indonesia berperan dalam membawa kemajuan negara Indonesia di bidang ilmu pengetahuan. Hal ini karena bahasa merupakan media berpikir manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara menganalisis, memahami, dan menalar, sehingga ilmu pengetahuan dapat disebarluaskan dengan baik dan terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan argumentasinya. Pertanyaan ketiga saya kembalikan kepada moderator kedua. Saya lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Saya tunjukkan kepada narasumber ketiga. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, bagaimana peran bahasa dalam membentuk sebuah bangsa dan budaya, dan bagaimana bahasa dalam sikap bangsa? Kepada narasumber Masmi Wulandari, dipersilakan untuk mengajukan argumennya.
Menurut saya, peran bahasa dalam membentuk sebuah bangsa dan budaya adalah suatu keharusan, di mana kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia tentunya memiliki rasa keinginan untuk memajukan dan membangun sebuah bangsa yang rasional dan tertata. Serta pengembangan budaya melalui bahasa juga sangat menjadikan peran penting dalam melestarikan budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sebab saat ini penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat tidak hanya sebagai acuan dalam berkomunikasi, bahkan bahasa daerah juga harus dilestarikan dan digunakan tanpa melupakan bahasa Indonesia. Lalu pengaruh bahasa dalam sikap bangsa menurut saya sangat mempengaruhi citra dan kebanggaan tersendiri. Apalagi mengingat bahasa Indonesia adalah bahasa satu-satunya yang dimiliki negara Indonesia dari seluruh negara belahan dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang menitikberatkan sebagai suatu kebangkitan dalam mempersatukan dan mempereratkan bangsa Indonesia. Sehingga bahasa dalam sikap bangsa akan memberikan faktor yang berpengaruh sangat baik dan memberikan kesan yang terpadu untuk membangun Indonesia yang mencintai bahasa wilayah sendiri dan bahasa Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber 3. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator 1. Terima kasih kepada moderator kedua. Demikianlah forum diskusi kali ini mengenai bahasa cerminan bangsa. Saya dan rekan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan argumentasi atau pendapatnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.